Halo teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube aku. Video kali ini aku akan bahas tentang soal-soal TKP nih teman-teman, tentang teknologi informasi atau yang biasa kalian sebut dengan IT. Nah, di video kali ini, videonya itu soalnya itu sangat-sangat super hot teman-teman. Jadi aku juga bahasnya itu super-super excited banget teman-teman. Dah, buat kalian yang kepo nih sama videonya, langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di klik subscribe ya teman-teman. Kemudian nyalakan tombol notifikasinya. Jadi kalau aku ada upload video terbaru, kalian gak bakalan ketinggalan. Dan langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, ini dia soal nomor satunya. Di perusahaan Anda baru saja memperbarui salah satu perangkat IT guna mempermudah karyawan menyelesaikan tugasnya. Sikap Anda adalah A. Mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut di waktu kosong. B. Mencari informasi mengenai pengoperasian perangkat tersebut bersama rekan-rekan Anda. C. Meminta orang lain untuk mengajar Anda dan rekan-rekan Anda cara mengoperasikan perangkat tersebut. D. Mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. E. Mengajak rekan-rekan Anda mencari informasi terkait pengoperasian perangkat tersebut sepulang jam kantor. Oke teman-teman, ini soal TKP, di mana soal TKP itu jawabannya itu subjektif ya teman-teman. Benar menurut aku belum tentu benar menurut orang lain teman-teman. Nah jadi di sini kalian bisa post lagi nih video aku teman-teman. Terus nanti kalian komen di kolom komentar jawaban kalian apa. Kalau misalnya jawaban aku ada yang kurang tepat, kalian komen aja di kolom komentar teman-teman. Nanti aku koreksi ulang. Oke, di sini seperti biasa nih teman-teman, kalau soal TKP kita eliminasi dulu nih yang skornya itu rendah banget teman-teman. Mana nih teman-teman yang bisa kita eliminasi nih? Menurut aku kayaknya yang E ya teman-teman, yaitu mengajak rekan-rekan Anda mencari informasi terkait pengoperasian perangkat tersebut sepulang jam kantor. Nah ini menurut aku, ini aku eliminasi ya teman-teman. Soalnya kan ini adalah perangkat IT itu berguna untuk mempermudah karyawan menyelesaikan tugasnya. Jadi kan ini untuk keperluan kantor juga teman-teman. Nah, sedangkan yang pilihan E yaitu mempelajarinya itu sepulang jam kantor teman-teman. Jadi menurut aku kurang tepat yang E ya. Terus mana lagi yang bisa kita eliminasi teman-teman selain E? Yang A bisa kita eliminasi juga ya teman-teman. Nah, yang A itu mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut di waktu kosong. Sebenarnya bagus teman-teman, cuman ada kalimat di waktu kosongnya ini teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada waktu kosong, kalian nggak akan belajar tentang IT baru itu dong teman-teman. Nah, jadi kurang tepat ya. Jadi aku eliminasi. Nah, tersisa 3 jawaban nih teman-teman. Yaitu mungkin poinnya ada 5, 4, dan 3 berarti tersisa ya teman-teman. Nah, coba kita baca lagi nih teman-teman yang B. Mencari informasi mengenai pengoperasian perangkat tersebut bersama rekan-rekan Anda. Aku simpan dulu ya teman-teman. Terus tuh yang C, meminta orang lain untuk mengajar Anda dan rekan-rekan Anda cara mengoperasikan perangkat tersebut. Yang D, mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. Oke teman-teman, jawabannya itu hampir-hampir mirip ya teman-teman. Dan di sini ini sekali lagi ini menurut pendapat aku ya teman-teman. Nah, kalau misalnya berbicara tentang IT nih teman-teman, kita itu harus menyerahkan kepada yang ahlinya teman-teman, ahli IT, supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengoperasian perangkat tersebut gitu teman-teman. Nah, jadi menurut aku jawaban yang paling tepat itu adalah yang C teman-teman, yaitu meminta orang lain untuk mengajar Anda dan rekan-rekan Anda cara mengoperasikan perangkat tersebut. Nah, meminta orang lain itu mungkin ya teman-teman, dari optionnya ini orang lainnya itu adalah ahli IT-nya teman-teman. Nah gitu ya. Nah kalau misalnya yang B dan D itu bagus teman-teman. Cuman yang B-nya itu kurang spesifik tuh teman-teman. Mencari informasi melalui apa gitu teman-teman. Nah kalau yang D, mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. Nah ini mencari informasi di internet. Nah di internet kan belum tentu semuanya valid teman-teman. Nah jadi menurut aku yang paling
tepat tuh jawabannya adalah meminta orang lain. Yang mana orang lain itu menurut aku ya teman-teman, itu ahli IT-nya. Nah, sekali lagi aku tekankan ya teman-teman, TKP ini adalah jawabannya super subjektif teman-teman. Bisa benar menurut aku tapi belum tentu benar buat orang lain teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada yang kurang setuju sama jawaban aku yang C, kalian bisa aja komen di kolom komentar alasannya kenapa, terus itu jawaban kalian apa, dan sebutin juga alasan kalian memilih jawaban itu kenapa. Oke, kita next lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 2. Anda melakukan kesalahan fatal dalam tugas karena kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi. Yang Anda lakukan adalah A. Mencari jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. B. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada saya tentang cara penggunaan teknologi informasi. Yang C. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada saya untuk meningkatkan pemahaman tentang teknologi informasi. Yang D. Membahas permasalahan yang saya hadapi dengan rekan kerja. E. Melapor pada atasan dan mengikuti petunjuknya. Oke teman-teman, menurut kalian mana nih jawaban yang paling tepat? Kalian bisa post dulu video aku ya teman-teman, terus tuh nanti kalian komen di kolom komentar jawaban kalian apa dan sertakan alasannya kenapa kalian pilih itu. Oke, kita seperti biasa nih teman-teman, kalau soal TKP itu eliminasi dulu nih. Menurut yang kalian, skor yang paling rendahnya mana teman-teman? Menurut aku skor yang paling rendah itu adalah yang mana nih teman-teman? Yang E ya teman-teman. Ini menurut aku loh ya. Kalau kalian gak setuju, komen aja di kolom komentar kenapa kalian gak setuju. Yang E ini aku eliminasi pertama. Nah, melapor pada atasan dan mengikuti petunjuknya. Oke teman-teman, ini menurut aku yang E ini kurang tepat ya teman-teman. Karena kalian seolah-olah kalian gak bisa nyelesain masalah tersebut teman-teman. Nah, jadi yang E itu kurang tepat. Nah, terus mana lagi nih yang harus kita eliminasi selain E teman-teman? Yang antara A sama D nih kayaknya bisa kita eliminasi teman-teman. Yang A kali ya teman-teman. Yang D bingung nih, antara A sama D nih bisa eliminasi nih teman-teman. Aku eliminasi aja deh langsung, yaitu A. Mencari jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Nah, ini jawabannya kurang spesifik yang A ya teman-teman, jadi aku eliminasi aja. Terus tuh yang D lagi nih aku eliminasi tadi, membahas permasalahan yang saya hadapi dengan rekan kerja. Nah, belum tentu rekan kerja kalian bisa mencari solusi buat kesalahan tersebut teman-teman. Nah, jadi tersisa nih 2 option teman-teman, antara B sama C. Itu sama-sama mengundang ahli IT nih teman-teman. Dimana tadi aku ngomongnya kalau kita berbicara soal IT terus melakukan kayak kurang paham, kesalahan gitu, harus kita serahkan kepada ahlinya langsung teman-teman. Nah, jadi B sama C ini udah benar nih teman-teman, ada mengundang ahli IT. Kemudian kita baca lagi nih selanjutnya yang B, untuk memberikan pengetahuan kepada saya tentang cara penggunaan teknologi informasi. Nah, yang C, untuk memberikan pengetahuan kepada saya untuk meningkatkan pemahaman tentang teknologi informasi. Oke teman-teman, di sini sama juga nih teman-teman, untuk memberikan pengetahuan. Nah, tapi yang berbeda kalimatnya di sini. Yang B itu tentang cara penggunaan teknologi informasi. Nah, kalau yang C itu untuk meningkatkan pemahaman. Kita baca lagi soalnya teman-teman. Penyebab kesalahan fatal dia tuh kenapa teman-teman? Nah, di sini kan ada nih penyebab kesalahan fatalnya itu karena kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi. Jadi otomatis dia membutuhkan peningkatan pemahaman tentang IT tersebut teman-teman, supaya kedepannya tidak terjadi kesalahan lagi teman-teman. Nah, jadi yang paling tepat nih jawabannya yang mana teman-teman? Ayo, yang meningkatkan pemahaman nih. Yang C ya teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Jadi yang paling tepat itu yang C. Kenapa nggak B? Yang B bagus teman-teman, tetapi tentang cara penggunaan teknologi. Kesalahan fatal dia itu karena kurangnya pemahaman. Nah, C ini adalah jawaban yang lebih spesifik dari soal teman-teman. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 3-nya. Saya adalah salah satu junior di sebuah perusahaan. Pada era saya, perusahaan mengharuskan mengubah
Sistem kerja menggunakan IT mulai dari pengiriman surat, komunikasi dengan pihak lain untuk bekerja sama, dan segala macam hal lain. Senior di tempat saya masih tetap menggunakan sarana non-IT. Apa yang harus saya lakukan? A. Memberikan penjelasan kepada senior tersebut. B. Memberikan penjelasan kepada senior tersebut dan mengajarkan mengenai IT. Maaf ya teman-teman kalau misalnya bunyi suara-suara motor yang terlalu annoying banget teman-teman. Terus yang C, membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. D, biarkan saja sampai senior tersebut merasa IT itu diperlukan. E, karena IT diharuskan, seharusnya senior mawas diri. Oke teman-teman, eliminasi ini dulu teman-teman, mana yang skornya rendah. Jelas ya teman-teman, skor paling rendah itu yang D. Ini aku eliminasi nih yang D, kenapa? Yaitu membiarkan senior tersebut sampai merasa IT tersebut diperlukan. Nah, ini kan demi kebaikan perusahaan kalian sendiri teman-teman. Nah, di mana di sini dituntut untuk bekerja sama nih teman-teman. Kalau misalnya ada satu orang yang nggak tahu, setidaknya kalian bantu atau nggak ajarin gitu teman-teman. Nah, bukan dibiarkan. Nah, kayak gini sikap kalian itu dinilai apatis teman-teman, bodoh amat gitu. Nah, terus mana lagi nih yang bisa kita eliminasi? Menurut aku kayaknya yang dieliminasi kedua itu yang A teman-teman, memberikan penjelasan kepada senior tersebut. Ini seolah-olah kalian ingat ya, di sini posisi kalian adalah junior. Nah, soal TKP itu kita lihat di soal teman-teman, bukan semau kita aja gitu teman-teman. Nah, di sini pangkat kalian tuh junior, sedangkan yang nggak paham itu senior. Nah, jadi kalau misalnya kalian pilih yang A, kenapa yang A ini aku eliminasi? Karena ini terkesan menggurui teman-teman. Ya, walaupun di perusahaan tersebut nggak ada tuh yang namanya junior senior, tapi kan ini yang dimau sama soal teman-teman. Bukan mau kita, tapi mau soal teman-teman. Di soal kan adanya junior, senior. Nah, jadi kalau yang A itu terkesan menggurui teman-teman. Jadi menurut aku yang A itu kurang tepat teman-teman. Next kita lanjut lagi nih, mana yang bisa dieliminasi teman-teman. Yang B, memberikan penjelasan kepada senior tersebut dan mengajarkan mengenai IT. Kemudian yang C, membantu senior dalam bekerja sama dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Yang E, karena IT diharuskan, seharusnya senior mawas diri. Oke teman-teman, tersisa 3 jawaban nih teman-teman. Mana nih yang bisa dieliminasi lagi? Menurut aku yang B ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ada kalian yang nggak setuju ini dieliminasi, komen aja di kolom komentar alasan kalian kenapa nggak setuju. Terus nanti aku koreksi lagi. Yang B, memberikan penjelasan kepada senior tersebut dan mengajarkan mengenai IT. Ini bagus teman-teman, mengajarkan mengenai IT kepada senior. Cuman yang tadi seperti aku bilang nih, yang A nih teman-teman, memberikan penjelasan kepada senior. Itu terkesan menggurui teman-teman. Kalau misalnya kalian seniornya yang nggak paham tuh juniornya, nggak apa-apa, ini jawaban yang paling tepatnya teman-teman. Tapi di sini di soal kalian posisinya itu sebagai junior teman-teman. Nah, jadi tersisa jawaban C sama E. Menurut kalian mana nih yang paling tepat? Oke, menurut aku jawaban yang paling tinggi banget tuh poinnya 5 itu adalah yang di C teman-teman, yaitu membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT teman-teman. Nah, di sini kalian itu tidak terkesan menggurui teman-teman, yaitu membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Nah, dengan kalian membantu senior kalian, pasti senior kalian bertanya juga kan, gimana sih kayak gini-gini, gimana sih kayak gini-gini gitu teman-teman. Dengan pertanyaan senior kalian jawab, jadi senior kalian tuh ngerti dengan sendirinya lama-lama teman-teman. Ketimbang yang kalian memberikan penjelasan panjang lebar gitu teman-teman. Jadi seolah-olah kalian tuh menggurui si senior kalian gitu teman-teman. Nah, jadi yang menurut aku jawabannya paling tepat adalah yang C. Next kita lanjut ke soal nomor 4. Ini dia teman-teman soal nomor 4. Kamu seorang asisten ahli dari sebuah perusahaan yang tidak paham teknologi, dan kemudian kemajuan IT menuntut Anda untuk membuat sistem baru dalam perusahaan Anda. Sikap Anda: A. Menerima teknologi baru tersebut dengan meminta tolong ahli perusahaan mengajari Anda. B. Ikut mengembangkan teknologi tersebut dan meminta
ahli IT di perusahaan Anda untuk mengajari Anda. C. Menerima teknologi baru tersebut dengan menyerahkan ahli IT dalam pengembangan teknologi yang ada dan Anda ikut andil di dalamnya. Kemudian yang D. Yang D itu ikut mengembangkan teknologi tersebut bersama ahli IT dari perusahaan Anda dan Anda membantu menggerakkan anggota lain. Yang E. Menerima teknologi baru tersebut dan mengkolaborasikannya dengan ide Anda. Oke teman-teman, di sini ada 5 option nih teman-teman. Nah, panjang ya teman-teman, gak cukup HP aku. Nah, di sini kamu seorang ahli asisten. Nah, kalian tuh seorang ahli asisten teman-teman. Kalian tuh seorang asisten ahli teman-teman. Ya Allah, aku ngomong kebalik-balik mulu. Nah, jadi kalian itu tidak paham teknologi dan kemudian ada kemajuan IT nih. Jadi kalian sebagai asisten ahli harus membuat sistem baru dalam perusahaan tersebut, teman-teman. Nah, sedangkan kalian itu tidak terlalu paham dengan teknologi, teman-teman. Jadi sikap kalian sebagai asisten ahli itu gimana, teman-teman? Nah, seperti biasa kita eliminasi jawaban yang mengandung skornya rendah, teman-teman. Mana nih yang bisa kita eliminasi, teman-teman? Di sini aku eliminasi itu kira-kira yang mana ya? Yang E kayaknya ya teman-teman, aku eliminasi nih teman-teman. Kenapa? Menurut aku ini semua jawabannya kayak bagus banget ya teman-teman, tapi ada nih di antara 5 option nih yang paling bagus jawabannya, teman-teman. Inilah soal TKP, yang namanya TKP itu selalu menjebak dan jawabannya itu selalu subjektif, teman-teman. Nah, di sini kenapa yang E aku eliminasi? Karena menerima teknologi baru tersebut, oke, dan mengkolaborasikannya dengan ide Anda. Tetapi ini bagus teman-teman, tetapi kalian itu kurang paham tentang teknologi tersebut. Nah, kalian aja kurang paham, gimana mau mengkolaborasikan ide kalian gitu teman-teman. Jadi makanya yang E itu aku eliminasi. Terus mana lagi nih yang harus kita eliminasi selain E, teman-teman? Ayo, mana nih teman-teman? Ayo cari. Menerima teknologi baru tersebut dengan menyerahkan kepada ahli dalam pengembangan yang ada dan Anda ikut andil di dalamnya. Oke, kemudian yang D, ikut mengembangkan teknologi tersebut bersama ahli IT dari perusahaan Anda dan Anda membantu menggerakkan anggota lain. Nah, menurut aku yang D ini kayaknya harus dieliminasi ya teman-teman. Bagus jawabannya, lagi-lagi TKP itu jawabannya selalu bagus teman-teman, cuman pasti ada yang lebih bagus dari yang bagus, teman-teman. Itulah pokoknya. Nah, yang D itu ikut mengembangkan teknologi tersebut bersama ahli IT. Ini bagus, teman-teman, ikut mengembangkan dari perusahaan Anda dan Anda membantu menggerakkan anggota lain. Sekali lagi teman-teman, aku tekankan, kalian itu tidak paham terhadap teknologi baru tersebut. Nah, kalian sendiri tidak paham, gimana kalian mau menggerakkan orang lain? Gitu, teman-teman. Nah, masuk ya logikanya ya teman-teman. Nah, jadi ini aku eliminasi. Kurang tepat teman-teman. Tersisa nih 3 jawaban nih antara A dengan B. Nah, ini dia. Antara A dengan B teman-teman tersisa nih. Menurut kalian mana nih yang ngandung poin 5 langsung nih teman-teman? Ayo kita baca ya sama-sama. Yang A, menerima teknologi baru tersebut dengan meminta tolong ahli perusahaan mengajari Anda. Oke, ini bagus. Kemudian yang B, ikut mengembangkan teknologi tersebut dan meminta ahli IT di perusahaan Anda untuk mengajari Anda. Oke. Kemudian yang C, menerima teknologi baru tersebut dan menyerahkan ahli IT dalam pengembangan teknologi yang ada dan Anda ikut andil di dalamnya. Oke, teman-teman. Mana nih kira-kira yang jawabannya paling tepat, teman-teman? Bingung kan? Ya bingung lah. Gitu juga aku dalam menjawab soal ini juga bingung banget teman-teman. Nah, jadi kalau soal kayak gini tuh kalian harus sering-sering latihan. Jadi lama-kelamaan analisis kalian tuh main teman-teman. Ini soal analisis banget nih teman-teman. Nah, jadi menurut aku jawabannya paling tepat itu yang B teman-teman, yang ngandung poin 5-nya. Kenapa? Karena di sini ikut mengembangkan teknologi tersebut dan meminta ahli IT di perusahaan Anda untuk mengajari Anda. Nah, di sini kalian sebagai seorang asisten ahli itu benar sekali teman-teman mengikuti ikut mengembangkan teknologi tersebut. Kemudian karena kalian tidak paham, jadi kalian meminta tolong ahli IT di perusahaan Anda untuk mengajari Anda, teman-teman.
Nah, apa bedanya antara A sama C? Nah, oke, kalau yang A menerima teknologi baru tersebut, oke, menerima teman-teman dengan meminta tolong ahli perusahaan mengajari Anda. Nah, di sini jawabannya kurang spesifik teman-teman. Kenapa? Karena tidak ia menerima teknologi baru tersebut, tetapi tidak dijelaskan di sini ikut mengembangkan teknologinya, teman-teman. Nah, kemudian kalau yang C ini menerima teknologi baru tersebut dengan menyerahkan ahli IT dalam pengembangan teknologi yang ada dan Anda ikut andil di dalamnya. Kalau kalian teliti nih dengan kalimat yang agak sedikit aneh maknanya teman-teman, di sini ada kalimat kata menyerahkan nih teman-teman. Jadi seolah-olah oke, kalian menerima teknologi tersebut, tapi kalian seolah-olah udah serahkan semua ke ahli IT gitu teman-teman. Jadi kalian kan di sini ditunjuk itu kalian tuh kan sebagai asisten ahli. Jadi kalian walaupun kalian tidak paham, setidaknya kalian meminta ahli IT tersebut untuk mengajari kalian supaya kalian paham gitu teman-teman. Nah, sedangkan yang C ini menyerahkan ahli IT dalam pengembangan tersebut. Jadi kalian nggak pelajari tentang teknologi tersebut, tapi kalian serahkan aja langsung ke ahli IT-nya gitu teman-teman. Kalau kayak gitu terus, kalian kapan mau pahamnya gitu teman-teman gitu. Makanya yang C ini kayaknya ini poinnya 3 teman-teman. Nah, jadi yang jawaban paling tepat adalah yang B. Kita next ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir. Dalam sebuah tim kerja, Anda adalah orang yang paling tidak paham dengan perkembangan teknologi. Suatu waktu, kantor Anda mengubah mekanisme pengolahan data yang biasa dilakukan secara manual dengan pengolahan data yang berbasis teknologi informasi. Tanggapan Anda terhadap hal tersebut? A. Saya akan berusaha mempelajari penggunaan teknologi informasi tersebut secara pribadi terlebih dahulu. B. Saya akan meminta tolong pada rekan saya yang lain yang sangat paham terkait hal tersebut untuk mengajarkan saya sehingga saya dapat paham dengan benar penggunaan teknologi informasi itu. Yang C. Saya akan berusaha belajar dan meminta bantuan rekan saya untuk mengajari saya bila saya tidak paham. Oke, kemudian yang D. Yang D, saya akan meminta bantuan rekan saya bila saya tidak bisa menggunakan teknologi tersebut dalam mengolah data. Yang E, saya akan mengambil tugas yang lain di luar pengolahan data sebab saya tahu kapasitas kemampuan saya. Oke, teman-teman, di sini mana nih harus kita eliminasi, teman-teman? Jawaban paling terendah aku eliminasi adalah yang E teman-teman. Aku eliminasi nih yang E. Kenapa? Saya akan mengambil tugas yang lain nih di luar pengolahan data sebab saya tahu kapasitas kemampuan saya. Jadi kalian di situ seolah-olah tidak ada yang namanya mau belajar. Jadi di sini kalian dicap sebagai karyawan yang tidak mau mengupdate ilmu teman-teman. Nah, karena kalian tahu nih kalian nggak bisa tentang teknologi informasi, harusnya kalian belajar, bukan kalian ngambil tugas yang lain gitu teman-teman untuk menghindari si pengolahan data tersebut. Jadi ini sikap ASN yang tidak bagus ya teman-teman. Nah, jadi nih yang E udah kita eliminasi, tersisa 4 jawabannya teman-teman. Mana nih yang harus kita eliminasi menyusul si E nih teman-teman? Ayo, mana nih? Nah, oke, mana lagi yang harus kita eliminasi teman-teman? Kalian kelihatan kan? Oke deh. Oke. Nah, yang harus kita eliminasi itu yang A, teman-teman. Yang A ini aku eliminasi. Mari kita baca ya sama-sama. Saya akan berusaha mempelajari penggunaan teknologi informasi tersebut secara pribadi terlebih dahulu. Kalian itu kan gak paham teman-teman tentang perkembangan teknologi, terus kalian pelajarinya secara pribadi. Harusnya, sekali lagi aku tekankan ya teman-teman ya, kalau teknologi informasi itu harus diserahkan kepada ahli IT-nya. Kalau kalian nggak paham, kalian harus belajar sama ahli IT-nya teman-teman. Nggak bisa kalian belajar sendiri gitu teman-teman. Kayak kalian nggak bisa matematika, kalian pelajari sendiri, kalian bakalan bingung nantinya, kalian bakalan jenuh sama pelajaran tersebut. Jadi ujung-ujungnya kalian nggak mau belajar lagi gitu teman-teman. Nah, jadi dia harus mencari yang ahlinya teman-teman. Yang A
jawaban yang kurang tepat ya. Tersisa jawaban antara B, C, dan D. Yang B, ayo kita lihat yang B ya teman-teman. Saya akan meminta tolong pada rekan saya yang lain yang sangat paham terkait hal tersebut untuk mengajarkan saya sehingga saya dapat paham dengan benar penggunaan teknologi informasi tersebut. Oke, yang B baik, aku simpan dulu ya teman-teman. Kemudian yang C, saya akan berusaha belajar dan meminta bantuan rekan saya untuk mengajar saya bila saya tetap tidak paham. Oke, aku simpan dulu. Yang D, saya akan meminta bantuan rekan saya bila saya tidak bisa menggunakan teknologi tersebut dalam mengolah data. Oke teman-teman, tersisa 3 jawaban nih. Menurut kalian di antara 3 option ini yang paling tepat adalah yang mana teman-teman? Ya, jelas ya teman-teman, option yang paling tepat itu adalah yang B. Nah, kenapa? Yaitu saya meminta tolong pada rekan saya yang lain yang sangat paham. Berarti dia paham banget nih temannya tentang IT nih teman-teman. Nah, kemudian untuk mengajari saya sehingga saya dapat paham dengan benar penggunaan teknologi informasi tersebut. Jadi ini jawaban yang paling tepat teman-teman, karena di soal kalian itu terkendalanya itu karena tidak paham teman-teman. Nah, jadi kalian harus mencari teman kalian yang pintar banget tentang IT ataupun ahli IT-nya langsung teman-teman, supaya kalian bisa dapat pemahaman tersebut tentang penggunaan teknologi informasi yang baru itu. Kemudian kalau yang C, saya akan berusaha belajar dan meminta bantuan rekan saya untuk mengajar saya bila saya tetap tidak paham. Ini kayaknya poinnya 4 ya teman-teman. Oke, kita lanjut yang D nih. Saya akan meminta bantuan rekan saya bila saya tidak bisa menggunakan teknologi tersebut dalam mengolah data. Di sini tidak ada kalimat untuk belajar teman-teman. Nah, jadi di sini eliminasi ini kayaknya poinnya 3 ya teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman soal TKP itu. Ya kayak ginilah teman-teman, menurut aku benar, belum tentu menurut kalian benar teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada beda pendapat nih, silahkan aja komen di kolom komentar. Nanti aku coba koreksi lagi. Dan jangan lupa sertain alasan kalian kenapa kalian gak setuju sama jawaban aku, dan kenapa kalian pilih option yang lain teman-teman. Oke, segitu aja dulu teman-teman. Nanti kapan-kapan aku bakal upload tentang minggu depan, enggak minggu depan deh, kayaknya beberapa hari lagi, 3 hari ke depan kayaknya aku bakal upload tentang TWK. Oke, jangan lupa tetap nonton video aku, stay tune terus jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Oke teman-teman, itu sekian dulu soal-soal TKP dari aku. Sekiranya bermanfaat banget nih bagi kalian, please di-share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa lihat video ini. Dan juga jangan lupa di-subscribe, terus nyalakan tombol notifikasinya. Jadi kalau aku ada upload video terbaru, kalian gak bakalan ketinggalan. See you next video, bye-bye!